mulai membahas lagi mengenai aset tetap ya. Nah, kemarin sudah kita bahas juga mengenai penyusutan ya kan. Nah, kita awal aja tapi dengan cepat ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai aset tetap, bagaimana perolehannya. Nah ini ya, kemarin kita bahas mengenai aset tetap. Kemudian rujukannya dari PSAK berapa ya kan. Kemudian apakah itu aset tetap sudah dijelaskan juga ya kan, merupakan kata kuncinya itu aset berwujud yang diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode, dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan tidak untuk dijual kembali ya. Kemudian karakteristiknya juga sudah dibahas. Contohnya ini misalnya, jadi kalau perolehan aset tetap ini dicatat sebesar harga perolehan. Jadi harga perolehan itu seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap dan siap digunakan. Nah, jadi ini adalah pengakuan. Pengakuan aset tetap itu dua. Yang pertama, aset tetap itu dapat diukur secara andal. Yang kedua, aset tetap itu memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kemudian ini adalah contoh dari perolehan ya, harga perolehan tanah apa aja, misalnya harga beli, pajak penjualan dan lain-lain. Kemudian bangunan, nah nanti Ibu masukkan di Island PowerPoint-nya ya, nanti kalian baca ya. Ini kan memflashback karena kita 2 minggu nggak masuk, kita mengulang-ulang lagi apa namanya ya, pemanasan lagi ya. Oke, jadi ini PSAK untuk perolehan aset tetap. Kalau pembeliannya kita lihat di PSAK 16. Kalau untuk dibangun sendiri dilihat di PSAK 16, pertukaran dengan aset non moneter PSAK nomor 16, tentang kombinasi bisnis ada di PSAK 22, sewa pembiayaan di PSAK 30, hibah pemerintah di PSAK 61 ya. Jadi kalian walaupun bukan mahasiswa akuntansi, tapi kalian harus tahu juga mengenai PSAK atau pernah baca PSAK. Ya, jangan sampai kalian nggak tahu PSAK itu apa ya kan. Karena di situ kita bisa melihat peraturan standar akuntansi keuangan apa aja yang akan membahas mengenai aset tetap, persediaan, itu ada di PSAK ya. Nah, pembelian juga udah pernah kita bahas. Ini Ibu yang udah dibahas Ibu skip aja ya. Nah, ini udah juga kita bahas mengenai pembelian, bagaimana menjurnalnya, bagaimana cara mengangsur, bagaimana cara perolehan aset tetapnya. Nah, ini ya. Penyusutan juga kemarin udah dibahas sampai penyusutan garis lurus ya. Ya kan? Garis lurus kemarin udah kita bahas ini ya, yang di tabel ini. Jadi kalau rumus metode garis lurus itu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, kemudian maka ini contoh dari metode garis lurus, soalnya begini ya. Jadi ini kan soalnya bahwa biaya perolehan awalnya 24 juta, masa manfaatnya 5 tahun, estimasi nilai sisanya 2 juta. Bagaimana cara menghitung penyusutannya? Biaya dikurangi nilai sisa dibagi dengan masa manfaatnya. Jadi 24 juta dikurangi 2 juta dibagi 5 tahun. Jadi 4 juta 400 ya. Nah, ini metode garis lurus nih tabelnya. Nah, ini biaya perolehannya kan sama semuanya 24 juta. Akumulasi penyusutan awal tahun. Di tahun yang pertama kan belum ada akumulasinya. Nilai buku awalnya masih tetap 24 juta. Tadi udah kita hitung ya kan, penyusutannya 4 juta 400. Maka nilai buku akhir tahunnya tinggal dikurangkan 24 juta dikurangi 4 juta 400, 19 juta 600. Maka akumulasi di penyusutan awal tahun yang kedua adalah 4 juta 400. Kemudian nilai buku awal tahun di tahun kedua merupakan nilai buku akhir di tahun ke-1. Ya, jangan lupa ya. Jadi kalau nilai awal di buku tahun yang kedua merupakan nilai buku akhir di tahun 1. Ini 19 juta 600, maka ini juga 19 juta 600. Kemudian beban penyusutannya kan sama ya, 4 juta 400 selama 5 tahun. Maka tinggal dikurangi lagi. Jadi ini kayak belajar matematika ya, dikurang-kurang aja. Jadi 19 juta 600 dikurangi 4 juta 400 menjadi 15 juta 200. Kemudian penyusutan di nilai buku akhir tahun di tahun yang kedua menjadi nilai buku awal tahun di tahun yang ketiga. Itu tinggal dipindahkan. Dikurangkan lagi 4 juta 400 menjadi 10 juta 800.
Lalu di tahun yang keempat dipindahkan lagi yang 10.800.000 ini ke tahun yang keempat, dikurangi dengan 4.400.000. Jadi 6.400.000. 6.400.000 di awal tahun kelima dikurangi 4.400.000 menjadi 2 juta. Tanda kalian perhitungannya sudah betul pada metode garis lurus adalah pada saat nilai buku akhir tahun harus sama dengan nilai estimasi nilai sisa. Nilai sisanya kan 2 juta. Jadi ininya juga harus 2 juta sisanya. Jadi kalau misalnya sisanya tidak 2 juta, berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Ngerti ya semuanya? Paham semua? Paham ya? Oke, kita skip langsung ke ini. Metode unit produksi. Jadi kita akan membahas penyusutan di 3 metode. Metode penyusutan garis lurus, metode unit produksi, dan metode saldo menurun ganda. Nah, kalau untuk metode unit produksi, ini adalah contoh tahap-tahapnya. Ini adalah tahap-tahapnya. Jadi, pada metode unit produksi atau units of production method, menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Nah, tahapannya pertama, kita harus menentukan dulu penyusutan per unit. Namanya juga metode unit produksi, berarti kita harus menentukan metode penyusutan per unit. Rumusnya adalah biaya dikurangi nilai sisa dibagi dengan total unit produksi. Nah, tahap kedua, kita harus menghitung beban penyusutan. Beban penyusutannya adalah penyusutan per unit dikalikan dengan total unit produksi yang digunakan. Nah, ini contoh soalnya. Tadi kan tahapannya. Ini penerapannya dari soal. Sebuah peralatan memiliki harga perolehan 24 juta dengan nilai residu atau nilai sisanya 2 juta. Kemudian mempunyai masa manfaatnya adalah 10.000 jam operasi. Jadi peralatannya itu memiliki masa manfaatnya 10.000 jam operasi. Sepanjang tahun peralatan tersebut beroperasi selama 2.100 jam. Nah, jadi selama sepanjang tahun itu 2.100 jam. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita tentukan dulu penyusutan per unit. Caranya 24 juta dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan total unit produksinya 10.000 jam. Ya, 24 juta dikurangi 2 juta dibagi dengan 10.000 jam. Ya, maka hasilnya ada 2.200 per jam. Menghitung penyusutannya, nah dia beroperasinya berapa jam? 2.100 jam. Tinggal dikalikan 2.200 dikalikan 2.100 jam. Ini jadi ada tahapannya dan ada rumusnya. Jadi kalian kalau untuk unit produksi mudah, nggak usah pakai tabel-tabel kayak saldo menurun ganda dan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus dan saldo menurun ganda ya pakai tabel. Kalau untuk metode unit produksi hanya seperti ini. Ya, paham semuanya? Ya memang kalau puasa ini kan ini ya cobaannya jam-jam segini kalian masih ngantuk kan? Apalagi kalau yang nggak tidur malamnya ya kan, malamnya bukannya istirahat malah main game atau apa gitu kan. Jadi pada saat udah sahur itu langsung tidur, bangunnya siang. Untuk puasanya sepanjang itu tidur aja. Ya jangan gitu ya. Oke, lanjut ke metode saldo menurun. Saldo menurun ya, saldo menurun ganda ada juga yang bilang seperti itu, ada saldo menurun juga boleh. Ada tahapannya. Ini harus ini ya, harus fokus ya, harus fokus karena nanti kalau misalnya ada soal di UAS, ya, coba hitung penyusutan garis lurus dan saldo menurun ganda. Jadi kalian buat 2 tabel. Tabel untuk metode garis lurus dan saldo menurun ganda. Cara belajarnya adalah kalian lihat soalnya ini, coba kalian bahas buat tabel sendiri tanpa lihat contohnya. Jadi kalian tahu oh ini dikurangi ini hasilnya ini. Coba dikerjakan yang soal-soal ini, coba kalian kerjakan. Ya, soal-soal ini coba kalian kerjakan. Jadi nanti tahu tahapannya ketika UAS. Jadi pada saat UAS itu waktu yang kalian pakai itu ya udah ngerjain, gak usah buka-buka lagi. Udah tahu tahapan-tahapannya. Nah, lalu kita masuk ke metode saldo menurun. Nah, kalau saldo menurun ganda atau saldo menurun, double decline and balance method menghasilkan beban periodik
yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset. Beda sama saldo sama garis lurus. Kalau garis lurus tadi kan sama aja tiap tahun itu yang 4.400.000 selama 5 tahun. Kalau saldo menurun, dia menurun terus. Dari pertamanya misalnya 2 juta, dia menurun lagi 1 juta, turun terus. Nah, jadi beberapa perusahaan ada yang menggunakan penyusutan menurun ini, saldo menurun ini. Tapi kemarin kan sudah Ibu bahas bahwa kebanyakan sudah dilakukan penelitian, kebanyakan perusahaan menggunakan saldo garis lurus. Saldo menurun ganda ini jarang digunakan, tapi nggak apa-apa kita harus tahu ya, karena belajar akuntansi metodenya harus tahu juga saldo menurun ganda. Tahapannya yang pertama adalah kita menentukan presentase garis lurus yang menggunakan masa manfaat yang digunakan. Kemudian menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dikalikan 2. Namanya juga berganda, berarti dikalikan 2. Jadi ya, ini kan garis lurus tadi kan. Ini presentase garis lurus. Ini kalian harus tahu ya. Ini gimana ya? Daripada kalian ini kan cuma dibagi-bagi aja. Misalnya kan masa manfaatnya 5 tahun. Berarti berapa presentase garis lurus per tahunnya ya kan? Jadi kan kalau misalnya 100% dibagikan 5 kan 20% ya kan? Berarti 20% aja tiap tahun selama 5 tahun. Tapi kalau 8 tahun berarti 100% dibagi 8, 12,5% ya kan? Jadi 12,5% selama per tahun selama 8 tahun. Kalau 10 tahun berarti dibagi 10 ya kan? Nah, kalau 20 tahun dibagi 5. Jadi ini dibagi 20 jadi 5%. Nah, ini kalau misalnya garis lurus itu kan cuma dibagi tahunnya aja gitu kan. Misalnya kayak tadi kan 4.400.000 itu kan dia selama 5 tahun dia tuh 20% ya kan, 20% terus itu kan. Nah, kalau untuk saldo menurun ganda tuh dikalikan 2 dari tarif garis lurus itu. Misalnya kalau di garis lurus itu 20%, berarti dikalikan 2 yaitu 40%. Gitu ya. Jadi garis lurusnya berapa dikalikan 2. Namanya juga saldo menurun ganda, jadi 2 kali. Jadi kalau misalnya di saldo, jadi kalian tuh tadi kan misalnya 100% dibagi 5 kan 20% ya kan setiap tahun. Tapi kalau misalnya saldo menurun ganda dikalikan 2 jadi 40%. Namanya juga menurun ganda ya. Jadi dikalikan 2. Tahap ketiga yaitu menghitung beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 dengan nilai buku aset. Ya, maka kita akan coba di soal. Kita masuk ke soal bagaimana tahapannya. Diasumsikan jika peralatan yang dibeli tanggal 1 Januari adalah sebagai berikut. Biaya perolehan awalnya 24. Ini soalnya sama kayak yang garis lurus tadi ya. Ini sebagai perbandingan apa bedanya garis lurus dengan saldo menurun ganda. Nah, ini biaya perolehannya sama ya 24 juta, masa manfaatnya 5 tahun, nilai sisanya 2 juta. Nah, tahapannya bagaimana? Tahap 1 dulu. Tentukan dulu presentase garis lurus tadi Bu bilang ya. Karena dia 5 tahun, kalian lihat dulu masa manfaatnya berapa tahun? 5 tahun. Nih, 5 tahun. Maka 100% dibagi 5 kan 20% ya, 20%. Kemudian tahap kedua. Tarif saldo menurun ganda itu 2 dikali tarif garis lurus. Maka 20% yang garis lurus ini dikalikan 2 menjadi 40%. Tahap ketiga, beban penyusutannya itu adalah 9.600.000. Dapat dari mana 9.600.000? 24 juta dikalikan 40%, yaitu 9.600.000. Jadi ini tahapannya dulu. Ya, fokus ya. Walaupun jam-jam rawan, fokus ya. Oke. Kemudian, bagaimana cara menghitung di dalam tabel ya ini ya. Penyusutan saldo menurun ganda untuk 5 tahun masa manfaat peralatan. Nah, kita buat dulu tahunnya 5 tahun. Biayanya sama ya, 24 juta. Nah, akumulasinya di tahun ke-1 kan belum ada ya. Belum ada ya kan. Nah, kalian lihat di sini kan. Nilai sisanya kan 2 juta, pas ini 2 juta ya kan? Berarti kan ini 2 juta kan nilai sisanya. Nah, berarti udah betul perhitungannya. Nah, sama kayak garis lurus tadi, sisanya kan sama 2 juta. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Oke, pertama kita buat dulu di sini akumulasi penyusutan pada awal tahun. Kalau tahun ke-1 kan belum ada, masih kosong ya. Nah, nilai buku pada awal tahun masih 24 juta. Dikalikan tarif saldo menurunnya.
tarif saldo menurunnya kan 40%, tadi udah kita hitung ya. 40% jika 5 tahun. Jika 5 tahun dia 40%. 24 juta dikalikan 40% adalah 9.600.000. Ya, 9.600.000. Nah, penyusutannya 9.600.000, maka berapa nilai buku akhirnya? 24 juta dikurangi 9.600.000 adalah 14.400.000. Nah, kemudian oke. Kemudian di tahun kedua ini karena sudah ada akumulasi penyusutan awal akhir tahun, yang ini dipindahkan. Nah, yang penyusutan ini dipindahkan ke sini. 9.600.000 kan, pindahkan ke sini. Karena penyusutannya sebesar 9.600.000 di awal tahun, 9.600.000 pindahkan sini. Nah, kalau untuk nilai buku awal tahun sama kayak garis lurus, yang akhir tahun yang di tahun ke-1 menjadi awal tahun di tahun ke-2. Dikalikanlah dengan 40%. 14.400.000 dikalikan 40% menjadi 5.760.000 rupiah. Nah, ya, dikalikan ya kan 5.760.000 rupiah. Nah, untuk nilai buku akhir tahunnya berarti 14.400.000 ini dikurangi dengan ini 5.760.000 ya, menjadi 8.640.000. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Tahun kedua ini agak rumit dibandingkan garis lurus. Oke, Ibu ulangi lagi. Nah, tahun ke-1 dia kan awal tahunnya belum ada. Nilai buku awal tahunnya 24 juta. Jadi kalian buat di sini tarif saldo menurun gandanya 40% semuanya. Jadi supaya enak ngitungnya nanti di sebelah kiri, sebelah kanan, oke. Berarti 24 juta dikalikan 40% adalah 9.600.000. Nilai buku akhirnya berarti 24 juta dikurangi 9.600.000 menjadi 14.400.000. Nah, kemudian yang untuk akumulasi penyusutan awal tahunnya, yang ini dipindahkan 9.600.000 pindahkan ke sini karena di awal tahun kedua ya. Kemudian sisanya kan 14.400.000. Di sini taruh 14.400.000 dikalikan 40% sebesar 5.760.000. Nah, berarti 14.400.000 dikurangi 5.760.000 adalah 8.640.000. Ya, ini di tahun yang kedua. Nah, untuk akumulasi penyusutan pada awal tahun yang ini, maka dia 9.600.000 ini ditambahkan dengan ini 5.760.000 karena kan akumulasi berarti total ya kan. Penyusutan tahun satunya 9.600.000, penyusutan tahun keduanya 5.760.000 ya dijumlahkan. Namanya juga akumulasi total ya kan. Maka 9.600.000 ditambah 5.760.000 yaitu 15.360.000 rupiah. Pindahkan ke sini. Nah, ini kan tadi sisanya di akhir tahun kedua 8.640. Ini dipindahkan ke sini. Dikalikan dengan 40% lagi. Jadi 3.456.000. Nah, ya kan? Kemudian setelah ini nilai buku akhir tahunnya berarti 8.640 dikurangi dengan 3.456.000 menjadi 5.184.000. Sorry nih pindah-pindah. 5.184.000 jadi 8.640 dikurangi dengan 3.456 menjadi 5.184.000. Nah, kemudian untuk tahun yang keempat, akumulasi penyusutan awal akhir tahun ditotalkan yang 3 ini. Ya, yang 3 ini ditotalkan namanya juga akumulasi total. 9.600 ditambah 5.760 ditambah 3.456.000. Jadi 18.816.000. Nah, sisa yang akhir tahun yang tahun ketiga dipindahkan ke tahun keempat. Nah, pindahkan ke sini 5.184.000 dikalikan tarifnya 40% menjadi 2.073.600 nih dikalikan menjadi 2.073.600. Nah, maka nilai bukunya dikurangi lagi 5.184 dikurangi dengan 2.073.600 menjadi 3.110.400. Ya, nah untuk di tahun yang kelima nggak usah dikalikan 40% lagi. Kenapa? Karena udah nggak bisa lagi karena dia sisanya kan 2 juta ya. Sisanya kan 2 juta, berarti
tinggal dikurangi aja nanti 3.110.400 ini dikurangi dengan 2 juta. Dikurangi dengan 2 juta menjadi 1.110.400 penyusutannya. Jadi yang hasil akhir dari tahun keempat ini dikurangi dengan penyusutan ini. Ya. Jadi nanti pokoknya dia 2 juta terakhir nilai sisanya harus sama dengan soal. Jadi kalau untuk metode sauda menurun ganda nanti tahun kelimanya jangan dikalikan 40% lagi. Ini pengalaman dari senior-senior kalian yang sauda menurun ganda ini banyak yang salah di tahun yang kelima. Mereka dikalikan lagi 40%, maka nilai sisanya nggak 2 juta jadinya kan. Nah, jadi pengalaman kalian jangan diulangi lagi. Jadi kalian nanti pada saat di tahun yang kelima ini jangan dikalikan lagi 40%. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Sampai sini paham? Sebentar Paham, ya, nanti Bu. kita pakai Zoom yang kedua ya, kita pakai Zoom yang kedua. Ibu stop share dulu, kita screenshot dulu. Kan kita screenshot dulu ya untuk kehadiran Anda. Bentar ya. Tolong hidupkan kameranya ya. Oke. Kita screenshot dulu. Nanti gue lupa atau mati lagi kayak waktu itu ya. 1, 2, 3. Ibu kirim dulu ke WA ya. Oke, yang satu lagi. Ibu screenshot lagi yang kedua ya. Oke, Ibu kirim lagi ke WA. Ya, supaya nggak bosan, Ibu selingi dulu ya dengan pengalaman Ibu ya selama Ibu sakit COVID ini ya. Jadi kalian itu tetap jaga protokol kesehatannya tetap diterapkan. Jadi Ibu kena COVID ini malahan Ibu setelah vaksin. Jadi vaksin itu nggak menjamin kalian itu bakal selamat dari virus COVID ya. Jadi Ibu sebelum vaksin tuh Ibu bertemu sama teman dosen ya di UNES. Dia nggak ada gejala. Kan kalau COVID itu kan ada yang tanpa gejala dan ada yang ada gejala. Jadi dia tetap kerja ke kampus gitu kan. Nah, jadi waktu itu Ibu kan pakai masker kan. Cuman mungkin jarak Ibu kurang jauh sama dia. Jadi kalian jangan anggap sepele COVID itu ya. Memang betul kita terus berjarak gitu kan. Kadang-kadang kita sekarang aja udah berkurang COVID, nggak ada COVID, jangan seperti itu, ada itu COVID. Ibu kerasa sama badan Ibu sendiri ya, dia itu merusak sistem tubuh kita ya, terasa semuanya. Mungkin dari penyakit yang pernah Ibu rasakan ya, yang mungkin tidak semuanya sama ya kan. Inilah yang terasa semuanya, dari pusing, mual, semuanya. Jadi Ibu lihat komputer aja keringat dingin gitu ya. Jadi waktu pada saat Ibu sakit itu, kebetulan di minggu yang kedua itu lagi puncaknya, Ibu ada ini ujian S3 prakolokium ya kan. Untung dia masih online, jadi masih bisa pakai Zoom gitu kan. Kalau mungkin secara langsung mungkin Ibu nggak masuk Ibu karena masih COVID kan. Jadi keringat dingin nih Bu, kalau udah stres tuh keringat dingin. Jadi kuncinya kalau orang COVID ini ternyata dia harus happy ya. Kalau stres tuh dia lama penyembuhannya. Jadi kalian misalnya besok kalau kalian saya pergi atau sekarang tuh kapan saya kalian pergi ke tempat yang keramaian, tetap pakai masker, jangan dibuka maskernya ya. Ya, jadi pengalaman dari Ibu ya. Jadi Ibu nggak mau jangan sampai yang lain juga kena. Makanya Ibu mau, kalaupun Ibu mau keluar dari rumah, misalnya ada acara yang penting kali kan, Ibu ini dulu, Ibu tunda dulu kan. Ibu memang udah negatif, hari Senin Ibu udah swab udah negatif, tapi Ibu pengen swab lagi yang ketiga kalinya. Karena nggak ada penciuman Ibu, penciuman sama rasa makanan tuh nggak ada. Jadi sedangkan anak Ibu pup, Ibu kan ini ya, apa namanya tuh, Ibu kan